Jaksa menyapa sahabat kita semua. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Makassar, Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Kita kembali bersama dalam Jaksa Menyapa di edisi hari ini, hari Kamis 16 Juli 2020. Saya Melani Ahmad yang akan bersama Anda hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah di Jaksa Menyapa episode hari ini. Kita bersama dengan rekan-rekan kita dari Kejaksaan. Dan di kesempatan pagi hari ini, siang hari ini, saya bersama dengan beberapa narasumber kami. Di antaranya ada Bapak Hasbudin B. Paseng SH, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Timur. Selamat siang, Pak Hasbudin. Selamat siang. Baik. Siang. Kemudian ada Bapak Andik Pujalaksana SH, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Luwu Timur. Assalamualaikum, selamat siang Pak Andik. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam. Oke. Baik, kemudian ada Bapak Irman Syah Asfari SH, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Assalamualaikum, selamat siang Pak Irman Syah. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bu, segera informasi tambahan. Pak Irman Syah, segera informasi tambahan hadir. Jadi kami dari Kepala Cabang hadir mewakili Bapak Budi Utama dari Magister Hukum mewakili untuk menggantikan nama Irman Syah, Pak Kasipidum. Untuk menggantikan. Jadi Pak Irman Syah hari ini tidak bisa hadir ya, digantikan dengan Bapak siapa tadi Pak? Irman Budi Utama. Pak Budi Utama. Iya, Budi Utama. Baik, Pak Budi, terima kasih banyak sudah menemani kita di Jaksa Menyapa. Kemudian juga ada Bapak Yuvanda Hardian SSH, Analis Penuntutan atau Calon Jaksa. Ada Pak Yuvanda? Ya, selamat pagi Mbak. Siang. Ya, selamat pagi. Oke. Ya, pagi. Baik, kemudian ada Pak Dwi Yanuar SH, Analis Penuntutan. Assalamualaikum, selamat. Baik, terima kasih. Pak Dwi Yanuar SH. Nah, ada saksikan juga melalui channel YouTube RRI Makassar ya. Disiarkan juga melalui channel YouTube RRI Makassar. Untuk pendengar yang ingin bergabung juga bisa gabung sebentar melalui line telepon kita 3621-853, kode wilayah 0411 untuk yang berada di luar kota Makassar. Ya, kita mulai ya, perbincangan kita ini lewat Zoom meeting, jadi mungkin agak sedikit ada delay suara sebentar, tapi kita akan coba hadirkan hasil audio yang maksimal. Baik. Berbicara tentang kejaksaan, ada satu hal yang menarik ini, yang mungkin bisa dibagikan kepada pendengar kita. Apa yang menjadi dasar hukum kejaksaan berkaitan dengan pembangunan desa atau pengawasan terhadap dana desa. Silakan, ini akan diberi jawaban oleh terima kasih banyak. Pak Hasbudin ya, silakan Pak Hasbudin. Terima kasih banyak Mbak. Pertama-tama kami sampaikan ingin menyapa seluruh pendengar dulu. Selamat pagi, kami dari menyapa seluruh pendengar Luwu Timur. Kami datangkan selamat Timur, Makassar. Selanjutnya Makassar menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan dari jelas bahwa yang menjadi dasar apa untuk kejaksaan melaksanakan pendampingan dana desa itu adalah termuat dalam undang-undang kejaksaan itu sendiri, di mana dalam memuat
jadi dasar. Ketentuan umum menjelaskan bahwa kejaksaan selain melaksanakan fungsi penuntutan juga melaksanakan kewenangan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Jadi itu yang menjadi dasar di mana kejaksaan melaksanakan pendampingan terkait dengan penyaluran dana desa. Kira seperti itu. Baik, kemudian untuk penjelasan frase kewenangan lain yang disebutkan tadi, Pak Hasbudin, apabila dikaitkan dengan dana desa itu sendiri seperti apa, Pak? Terkait dengan frase kewenangan lain yang termuat dalam ketentuan umum undang-undang kejaksaan itu terkait dengan ada beberapa hal yang jelaskan di situ. Yang pertama adalah menciptakan kondisi yang menggunakan undang-undang. Yang kedua, menjaga dan menegakkan wibawa pemerintah. Kemudian melindungi kepentingan masyarakat. Jadi yang menjadi poin utama di sini terkait dengan penyaluran ini adalah menjaga wibawa pemerintahan, kemudian melindungi kepentingan masyarakat. Ini yang menjaga di mana penyaluran dana desa adalah bagian daripada kepentingan masyarakat, dan bagaimana masyarakat mendapat hak-haknya, maka kejaksaan terlibat dalam pengawalan kepentingan masyarakat. Jadi seperti apa implementasinya di lapangan? Jadi implementasi ini terasa di lapangan adalah terkait dengan dalam menjaga wibawa pemerintahan, kemudian melindungi kepentingan ini yang penyaluran dana desa adalah bagian dari kepentingan masyarakat, dan bagaimana kejaksaan terlibat pengawalannya. Di mana dana desa pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran belanja negara dan dibentuk bagi desa yang melalui pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan kota, dan digunakan untuk membiayai pembahasan dan masyarakat di bawah sudah untuk memastikan anggaran negara dapatkan sebagaimana. Disitulah yang menjadi objek dari kejaksaan awal terjadi penyalahgunaan. Seperti itu. Bisa mencoba kembali nanti di 3621853 untuk para pendengar yang ingin bergabung. Mungkin ketika Anda akan bergabung, radio monitornya dimatikan dulu agar tidak feedback ke siaran kita. Baik, Pak Hasbudin, bagaimana dari tahap pelaksanaan, dari tahap awal sampai pelaksanaan itu seperti apa dana desa ini, dan bagaimana praktek penyalahgunaannya sampai dapat terjadi kerugian negara, Pak? Terima kasih banyak. Jadi sama dengan kegiatan-kegiatan yang lain, di mana setiap kegiatan kita sudah tahu semua bahwa didahului dengan perencanaan. Tentu didahului dengan perencanaan, ada menjadi perencanaan jangka panjangnya, ada yang jangka menengahnya. Selanjutnya bersama masyarakat desa dan juga melibatkan BPD untuk menghasilkan output apa yang menjadi rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat desa, di mana anggaran dari kegiatan ini bersumber dari APBD desa, anggaran pendapatan belanja desa. Adapun yang menjadi titik rawan dalam pengelolaan keuangan desa di sini, yang pertama adalah biasa kita ketahui ada yang dinamakan dengan markup dana desa, ataupun pengadaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi apa yang telah direncanakan. Yang kemudian ada juga yang menjadi permasalahan adalah penyalahgunaan honor dari aparat pemerintah desa di sini. Yang selanjutnya penggunaan desa untuk kepentingan pribadi, ini juga banyak kita
temui, banyak kita dapat laporan mengenai hal-hal seperti itu. Yang selanjutnya, penyetoran dana desa ke pejabat yang lebih tinggi, ini juga mungkin ada beberapa desa yang ada permasalahan-permasalahan di sini. Selanjutnya, titik ruang penyimpangan yang lain adalah ini yang menjadi yang paling krusial mungkin adalah ada pembangunan yang dilaporkan terlaksana, namun kenyataan bahwa ini adalah pembangunan fiktif. Ini sesuatu yang cukup banyak kami terima laporan seperti itu. Yang kemudian ada juga beberapa kegiatan, ini yang paling umum ini adalah bahwa dalam kegiatan ada beberapa volume dari kegiatan itu atau pembangunan itu yang dikurangi jumlah volumenya, sehingga dari apa yang kami sampaikan di atas inilah menjadi poin-poin yang menjadi titik rawan dari penyalahgunaan dari dana desa itu sendiri. Oke, kita tambahkan teman kami ada yang dari Pak Budi Tama, yang dari Pak Kacap. Pak Budi, Pak Budi bisa ditunda sedikit, kita terima penelpon terlebih dulu ya. Oke. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Amiruddin tahu dari Majene ini. Ya, silakan Pak Amiruddin. Assalamualaikum Pak Jaksa. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, apa yang kami bisa bantu Bapak? Jadi begini Pak, saya mau tanyakan ini, sudah adakah kasus korupsi yang ditindak pidana oleh kejaksaan tempat? Ini saya mau tanyakan itu, apakah sudah ada terjadi peristiwa penindak pidana dari kepala desa ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ngobrol tentang dana desa, apakah sudah ada tindak pidana terhadap kasus korupsi? Sudah terjadi di sana ya? Tadi ada Pak Budi yang mau melanjutkan dulu. Pak Budi, silakan Pak Budi. Baik. Sedikit saya tambahkan apa yang disampaikan oleh teman kami, Pak Hasbudin Kasintel. Sebelumnya saya kembali menyapa. Selamat pagi menjelang siang seluruh sahabat mendengar Pro 1 RRI Makassar. Oke. Mudah-mudahan kita semua dilimpahkan kesehatan dan keselamatan serta dijauhkan dari musibah yang paling dekat dengan kita, yang paling aktual, yakni COVID-19. Amin. Ya. Baik. Ada beberapa modus yang telah disampaikan oleh Kadal terkait penyalahgunaan dana desa. Beberapa catatan yang kami garis bawahi. Hal ini kenapa kemudian kami ambil, karena ini sebagai bentuk rangkuman dari Indonesian Corruption Watch, bahwa setelah melakukan penelitian perkara korupsi yang terjadi di Indonesia, ada beberapa unsur atau modus tindak pidana korupsi. Saya bacakan diantaranya: 1, membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi sedari awal sudah ada niat, seumpamanya barang yang menurut HPS harga perkiraan umum, harga perkiraan sementara atau harga perkiraan umum itu harganya taruhlah untuk pengadaan alat pertanian 3 juta, dari awal sudah direncanakan senilai 7 juta. Sehingga dari awal terkait perencanaannya memang sudah di markup. Jadi walaupun kita masuk ke pertanggungjawabannya bahwa memang benar sudah dibelanjakan 7 juta, namun dari awal itu sudah dibelanjakan, sudah di markup nilainya. Kemudian pertanggungjawaban pembiayaan fisik dengan dana desa, padahal proyek tersebut bersumber dari dana lain. Ini ada juga yang seperti ini. Contoh di Kabupaten Luhut Timur itu kan selain dari APBN, APBD, kadang juga ada kegiatan dari kementerian. Terkadang kegiatan-kegiatan yang dari kementerian, contohlah pembangunan drainase, itu pula yang diklaim oleh pemerintah desa untuk dijadikan sebagai SPJ desa, bahwa kegiatan itu dibangun menggunakan dana desa, padahal kegiatan itu bersumber dari APBN provinsi atau APBN
APBD provinsi ataupun APBN nasional. Nah, ada kasus seperti itu. Kemudian yang ketiga, meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi, namun tidak dikembalikan. Ini banyak. Saya pikir juga itu sudah dijelaskan oleh teman kami, Pak Kasintel. Kemudian pemungutan atau potongan dana desa oleh oknum pejabat agak sering kami temukan membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa dan jajarannya. Kemudian penggelembungan markup pembayaran honorarium perangkat desa. Dalam prakteknya di lapangan ini walaupun sering dilakukan, ini agak sulit kami temukan. Karena kenapa? Karena jika kita berdasarkan SPJ itu memang benar-benar ada, dalam artian penerimanya memang bertanda tangan, namun aplikatifnya kadang-kadang tidak seperti itu. Dalam artian ada yang menerima sebagian, ada yang betul-betul tidak menerima. Untuk kegiatan desa itu di situ biasanya kan petugasnya tukangnya dari lapangan, tukang umum. Jadi kita agak susah datanya di situ. Tapi tentunya ada hal-hal teknik penyidikan yang kami terapkan supaya hal yang seperti ini kita bisa. Kemudian pembungan alat tulis kantor ini biasa hampir bahkan saya boleh bilang hampir di setiap instansi yang kadang kami sidik itu ada modus yang seperti ini. Kemudian ini memungut pajak atau retribusi desa, namun pungutan tidak disetorkan ke kas desa. Saya akan jelaskan lebih lanjut karena kebetulan untuk poin 8 ini ada sedang kita tangani atau telah kita tangani. Kemudian pembelian inventaris kantor dengan peruntukan pribadi. Jadi kadang ada yang contohnya seperti laptop dibeli dari kantor tapi digunakan untuk pribadi. Dibawa pulang. Nah, itu juga deteksinya agak susah karena kalau kita lihat secara kerugian negara nggak ada, soalnya barangnya ada. Namun secara kemanfaatan ini tidak tercapai karena kenapa? Ini barangnya tidak diperuntukkan sesuai dengan tujuannya. Namun kalau kita bicara kerugian negara, sedangkan unsur tipikor itu kan harus ada kerugian negara. Sedangkan kalau kerugian negara tidak terpenuhi, maka tidak terpenuhi pula unsur pasal dalam Undang-Undang 31 tahun 99 20 tahun 2001 ini. Kemudian melakukan permainan kong kali kong yang didanai desa. Biasanya ini sifatnya ada kegiatan fisik di desa, untuk pelaksananya secara struktur ada, namun aplikatifnya di lapangan ternyata itu juga aparat desa juga. Kemudian terakhir sama yang dijelaskan oleh teman saya, kasih intel bahwa ada kegiatan yang dibayarkan namun kegiatannya nggak ada sama sekali. Baik, saya kembali ke pertanyaan Bapak Arif Bintau di Majene. Kebetulan kami di cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur ada satu perkara tahun ini, tahun 2020 yang alhamdulillah telah ingkrah. Jadi saat ini kita sudah tangani perkara tersebut. Titik fokusnya selain beberapa modus yang dilakukan, contohnya macam ATK, kemudian ada kegiatan yang di markup tidak dibayar sebagai mana mestinya di lapangan, contohlah untuk timbunan sekian kubik di lapangan taruhlah 10 kubik di lapangan, ternyata dalam SPJ dibayarkan sampai 70 kubik, itu seperti itu. Kemudian yang terakhir ini yang kami sebutkan dalam poin 8, ada pajak yang sudah dipungut terkait seluruh kegiatan dalam pelaksanaan penggunaan dana desa, namun tidak disetorkan ke negara. Nah, ini jumlahnya dalam perkara kami kemarin itu hampir 70 juta khusus pajak saja. Belum modus tindak pidana korupsi yang lain di desa. Oke. Jadi tindak kalau sudah ada perkara dana desa yang kami tangani sudah ada, bahkan teman kami di Luwu Timur juga di Kejari Induk sudah ada. Mungkin nanti teman kami dari Pak Yanuar yang bisa menjelaskan.
Oke. Pak Yanwar bisa langsung ditambahkan apa yang disampaikan Pak Budi tadi. Silakan Pak Yanwar. Saya sedikit menambahkan untuk di Kejaksaan Negeri Luwu Timur sendiri, dalam kurun waktu 2 tahun, artinya 2019 sampai 2020, ada 2 perkara yang kami tangani dan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang pertama adalah putusan 103/PIT-Sus strip TPK PN Makassar tertanggal 7 Mei tahun 2019 atas terpidana Muhammad Syahrir. Muhammad Syahrir ini adalah kepala desa Keru yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Pasal 3 Undang-Undang Tipikor ini dalam isinya menyatakan adalah menyalahgunakan kewenangan sebagai kepala desa. Jadi saya ceritakan kasus singkatnya, yaitu pada tahun 2017 atau tempus deliktinya tahun 2017, kepala desa nama Muhammad Syahrir mengambil uang tunai dari bendahara desa tanpa ada dasar pengeluaran, melakukan kegiatan dan belanja material sendiri, adanya markup dalam kegiatan. Sehingga perbuatan kepala desa Pak Yanwar bisa mendengarkan suara saya, Pak? Ya. Suara Bapak terdengar sangat kecil, Pak. Oh, sangat kecil ya, Ibu. Ya. Iya. Nah, ini sekarang normal nih, Pak. Bagus. Iya, bisa saya ulangi, Ibu? Ya, silakan, Pak. Untuk kasus posisi singkatnya, tempus deliktinya itu kegiatan yang dilaporkan pada tahun 2017 atas kepala desa Pongkeru yang bernama Muhammad Syahrir dengan modusnya mengambil uang tunai dari bendahara putusan dari hakim terkait dengan perkara yang kami sidangkan di penuntutan atas nama Saudara Hasri, yakni Kepala Desa Nuha. Untuk saat ini, kami tepat pada hari ini, tanggal 16 Juli, akan melakukan eksekusi. Kita sudah membuat kelengkapannya, tinggal dilakukan eksekusi. Terhadap modusnya sama dengan kasus yang pertama tadi, yakni kepala desa menggunakan dana desa secara pribadi, dan ada beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan tetapi tidak dilaksanakan, serta membeli bahan material sendiri. Dan yang terakhir adalah banyak memang pekerjaan di Nuha ini tindakan. Masih di Jaksa Menyapa. Bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa Menyapa, sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa Menyapa, berjalan bersama. Jaksa Menyapa ada di tengah Anda.
Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa sahabat kita semua. Membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Masih di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, hari Kamis 16 Juli 2020, dan masih bersama dengan rekan-rekan kami di Kejaksaan Negeri Luwu Timur. Baik, kita lanjut lagi. Bapak-bapak, kita juga masih mengundang partisipasi pendengar kita melalui line telepon 3621-853, kode wilayah 0411 buat yang berada di luar kota Makassar. Baik, tadi ada pada penggunaan anggaran dana desa, ya. Nah, melihat masih adanya dana desa yang disalahgunakan ini, kira-kira instrumen hukum apa yang seharusnya ditempuh untuk penyimpangan-penyimpangan yang terjadi? Mengingat dana desa ini bagian dari APBN atau APBD yang apabila disalahgunakan itu akan menjadi kerugian keuangan negara. Nah, apa instrumen hukumnya yang bisa digunakan ini, Pak? Saya ke Pak siapa ini? Mas Budin. Kembali ke Ya. Mas Budin. Oke, Jadi- Pak Hasbudin, silakan Pak Hasbudin. Bisa kami jelaskan terkait dengan instrumen apa yang kira-kira digunakan untuk bagaimana ruh dari penggunaan dana desa ini tetap tercapai. Jadi berdasarkan peraturan ataupun instruksi dari Jaksa Agung menjelaskan bahwa penindakan ataupun tindakan hukum bagi kepala desa ataupun aparat pemerintah yang dalam hal ini mungkin kita fokusnya kepala desa, bahwa tindakan hukum itu adalah pilihan terakhir dari beberapa instrumen yang bisa kita laksanakan. Iya. Terkait dengan ketika kita menemukan ada dugaan-dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa, yang pertama yang kami laksanakan adalah tentu melakukan semacam pencegahan terlebih dahulu sebelum melakukan penindakan. Pencegahan yang kami laksanakan bisa berupa penyuluhan hukum. Kami bekerja sama dengan pemerintah desa, bekerja sama dengan pemerintah kecamatan, ataupun bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk memberikan penyuluhan hukum kepada aparat-aparat desa yang hampir di seluruh wilayah kabupaten. Tentu setelah penyuluhan ini ataupun pembinaan yang kami laksanakan, masih ada kendala-kendala. Mungkin di beberapa kejadian masih ada kepala desa yang sengaja melakukan berupaya-upaya tindakan koruptif seperti itu. Kemudian ketika kami menemukan kasus seperti itu, kami bekerja sama ataupun koordinasi dengan pihak inspektorat untuk sesuai dengan MOU antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan dan Kepolisian, bahwa ketika ada kejadian seperti itu atau tindakan-tindakan korupsi, kami memberikan oleh peraturan perundang-undangan memberikan waktu selama 60 hari untuk mengembalikan kelebihan bayar ataupun dugaan kerugian negara yang timbul dari dugaan tindak pidana korupsi itu. Nah, setelah kami memberikan waktu, memberikan pembinaan, kemudian ternyata tidak ada itikat baik dari pemerintah desa untuk melaksanakan, maka proses hukum tentu yang menjadi pilihan terakhir dari tindakan yang kami laksanakan. Seperti itu mungkin proses tulisnya. Mungkin ditambahkan lagi sama teman kami. Oke, sedikit kami tambahkan. Jadi jujur saja, kami sebagai penegak hukum ini kadang agak sedikit dilematis. Karena kenapa? Karena setelah ditandatanganinya MOU antara Polri, Kejaksaan, dan
Kemendagri, tentunya ini sudah ada penekanan bahwa setiap tindakan koruptif, baik itu yang dari awal sudah ada niat, sudah ada mens rea maupun tidak sengaja, ketika ditemukan ada kerugian negara di situ, wajib untuk dikembalikan. Dan ketika dikembalikan, maka perkara itu dianggap sudah selesai. Nah, ini kenapa menjadi dilema, karena pandangan di masyarakat bahwa kalau memang seperti itu jadinya, sama dengan mengajar, kita mending mencuri aja, nanti kalau kedapatan kita Nanti balikin. dikembalikan. Iya, dilemanya seperti itu. Namun kita juga memberikan pandangan sama masyarakat bahwa fokus kita bukan pada sebanyak apa kita memberikan sanksi, tapi sebanyak apa kerugian negara itu bisa dikembalikan. Karena kenapa? Masyarakat juga perlu ketahui bahwa setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi itu dianggarkan dengan anggaran yang cukup besar. Jangan sampai nilai yang kita capai dalam artian pengembalian itu lebih sedikit dibanding nilai operasional. Mungkin itu pertimbangan dari pimpinan kami, sehingga lebih baik penanganan perkara korupsi di desa itu kita kejar dulu kerugian negaranya, kita kejar dulu pengembalian negaranya, sehingga manfaatnya itu lebih besar. Kemudian terkait masalah sanksi, tentunya dari inspektorat sendiri bisa memberikan sanksi apa saja, termasuk bahkan untuk memberhentikan kepala desa yang bersangkutan. Jadi tergantung dari internal inspektorat yang menentukan berat ringan hukuman. Namun poinnya adalah kerugian negara tercapai, namun uang negara untuk operasional nggak keluar. Begitu mungkin, seperti itu fokusnya. Mungkin itu yang saya sedikit tambahkan. Oke, terima kasih. Oke. Jadi kalau misalnya terjadi tindak pidana korupsi, kemudian terjadi pengembalian yang dianggap tadi sebagai kerugian negara, ini si tersangka ini apakah tetap akan diberikan hukuman atau seperti apa ini? Jadi sesuai MOU-nya, siapapun pihak yang menemukan dalam hal ini ketika itu kerugian administratif, langsung ditangani inspektorat. Ketika ada kerugian negara di dalamnya, maka yang menangani dari inspektorat menyerahkan ke Polri ataupun kejaksaan. Kemudian ketika kami tangani dan dinyatakan sudah nyata ada kerugian negara di dalam, kami penegak hukum akan kembalikan ke inspektorat untuk ditindaklanjuti. Inspektoratlah nanti yang menyampaikan teguran atau sanksi kepada yang bersangkutan ketika kerugian negara tersebut tidak dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, maka perkara tersebut dilimpahkan kembali ke penegak hukum untuk disidangkan. Namun ketika dikembalikan kerugian negara, berat ringannya kembali lagi tergantung inspektorat, apakah pemecatan ataukah cuman teguran lisan atau teguran tertulis atau seperti apa, itu tergantung inspektorat. Sekian Ibu. Oke. Baik, kita undang lagi pendengar kita, silakan 3621853 kode wilayah 0411 untuk yang berada di luar Kota Makassar. Nah, sudah ada kasus yang ditangani, kemudian sudah ada langkah-langkah untuk mencegah ke depannya ini agar dana desa ini benar-benar digunakan sebagaimana mestinya, mengingat ruh dari pembentukan dari undang-undang desa itu adalah untuk pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Langkah apa saja yang dipersiapkan oleh Kejaksaan, khususnya di Luwu Timur? Baik, mungkin kami sedikit membahas terkait Impres nomor 4 tahun 2020, karena ada kebijakan pemerintah Indonesia terkait relokasi anggaran barang dan jasa dalam pengelolaan dana desa. Kenapa kemudian kami membahas ini sesuai dengan pertanyaan Ibu? Apa yang kemudian langkah yang kami lakukan terkait pengelolaan dana desa? Karena mau tidak mau kita ini sebagai turunan dari pemerintah harus ikut dari Impres ini. Jadi ada di bidang Datun yang nantinya bertugas untuk mengawal terkait pengelolaan dana desa untuk refocusing anggarannya. Mungkin biar lebih sahnya Pak Kasih Datun langsung yang jelaskan. Monggo Pak Andik. Baik, silakan Pak Andik. Terima kasih Pak Budi Utama dan meneruskan pembicaraan kita terkait masalah refocusing
dan realokasi anggaran, sebagaimana diketahui bahwa negara kita ini sedang, mungkin bukan negara kita aja, tapi seluruh dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Untuk itu kebijakan dari pemerintah Republik Indonesia melakukan bagaimana cara mengantisipasi atau melawan dari COVID itu sendiri. Untuk pemerintah pusat sampai tingkat daerah, tingkat desa itu akan melakukan upaya-upaya dalam penanggulangan coronavirus. Untuk itu di dana desa juga dilakukan realokasi dan refocusing kegiatan atau dana desa dalam penanganan coronavirus. Nah, dalam perubahannya untuk penggunaan dana desa itu bisa digunakan untuk kejadian bencana non-alam, dalam arti seperti coronavirus yang sedang kita hadapi. Maka untuk itu pihak dari Kejaksaan Negeri Luwu Timur khususnya melakukan pendampingan terkait penanganan dari corona di tingkat desa yang menggunakan dana desa. Pendampingannya bisa berupa seperti konsultasi, karena dana desa yang sebelumnya digunakan untuk pembangunan, untuk sosial kemasyarakatan, untuk tahun 2020 dana desa bisa digunakan untuk penanganan coronavirus, misalnya untuk pembelian hand sanitizer, terus kemudian jaga gerbang desa, bisa juga untuk pembelian APD, komunikasi dengan pihak rumah sakit. Hal-hal semacam ini baru bagi desa. Nah, untuk itu kita dari Kejaksaan Luwu Timur melakukan pendampingan, bisa dalam bentuk konsultasi secara perdata dan secara administrasi. Jangan sampai dalam proses penyaluran dana desa yang bisa jadi berupa bantuan langsung tunai, yang semacam ini mungkin masyarakat sudah banyak tahu bahwa ada bantuan langsung tunai dari dana desa. Jangan sampai dalam penyaluran dana desa tersebut ada hal-hal yang menyalahi aturan. Itu Mbak dari saya. Oke. Nah, untuk pengawasannya sendiri, Pak Andik, dan juga proses penyaluran, itu kan pada saat proses penyaluran pasti ada kejaksaan di situ yang mungkin berusaha untuk mengawasi atau meluruskan supaya dalam prosesnya ini tidak salah. Apalagi yang kemarin rame itu adalah tentang DTKS, data DTKS dan non DTKS. Itu kan rame, datanya tidak sesuai, ada yang seharusnya tidak menerima tapi menerima. Itu bagaimana kejaksaan di sana? Ya, dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, dalam arti warga desa penerima itu misalnya penerima bantuan langsung tunai dana desa itu dikecualikan yang sudah mendapatkan misalnya kayak PKH, terus kemudian kartu prakerja golongan masyarakat miskin. Nah itu nanti tetap kita ikut mendampingi di situ, jangan sampai ada yang misalnya ada double penerimaan, misalnya sudah dapat PKH, dapat bantuan langsung tunai. Terus kemudian cara penerimaannya, kemarin kan masih dipermasalahkan antara yang tunai atau lewat rekening, itu kan terjadi masalah di situ. Ada beberapa daerah itu yang belum mampu untuk menyalurkan bantuan itu secara cashless, dalam arti dalam penyalurannya langsung melalui rekening itu kita dampingi itu. Terus kemudian nilai dari penyalurannya itu sendiri berapa untuk anggota masyarakat, karena ada beberapa daerah itu yang misalnya untuk dana desa itu kan tergantung dana desa yang disalurkan di desa. Ada beberapa kriteria. Terus kemudian ada yang menyatakan bahwa masyarakat harus dibagi rata, harusnya dapat 600, misalnya 200 tapi rata. Itu kadang-kala ada masalah seperti itu. Itu kita pantau
kita pantau terus, jangan sampai ada penyimpangan, ada juga masalahnya kadang-kala dipotong oleh pihak desa, semacam itu kita pantau untuk penyalurannya. Oke. Ini Demikian. proses penyalurannya cukup rawan ini Pak ya, dari satu titik saja misalnya penggunaan rekening dengan alasan mungkin kurang kantor cabang atau apalah di daerah terpencil dan seterusnya, akhirnya harus cash ya. Dari situ saja sudah terbuka satu jalan ini untuk menyelewengkan dana desa. Tapi kita percaya teman-teman kejaksaan di sana pasti sudah mengantisipasi hal-hal seperti ini. Nah, untuk kejaksaan sendiri ini monitoring dan evaluasi pasti sudah dilakukan oleh teman-teman kejaksaan. Ada pihak lain mungkin dari OPD terkait yang ikut serta melakukan monitoring dan evaluasi dalam proses penyaluran BLT, bansos dan yang sejenisnya selama masa pandemi ini. Iya. Selain kejaksaan memang ada beberapa instansi lain yang turut serta melakukan pengawasan terkait penyaluran dana ini, termasuk dari inspektorat itu sendiri yang menjadi leading sektor dalam kegiatan pengawasan ini, karena semua data-data terkait dengan penyaluran dana desa komunikasi langsungnya adalah ke inspektorat. Tapi yang terkait dengan data-data tersendiri itu yang data-data yang menjadi permasalahan memang seperti yang disampaikan tadi, bahwa data yang kebanyakan masyarakat merasa tidak puas dengan proses pembagian yang di sini. Ada yang merasa berhak memperoleh, namun rupanya belum memperoleh, sehingga kadang-kadang timbul itu juga menjadi permasalahan di desa, terkait juga dengan apa yang disampaikan oleh teman kami, bahwa ada yang masyarakat yang merasa menginginkan dana desa dibagi rata kepada seluruh masyarakat, sementara aturan tidak memungkinkan untuk seperti itu, sehingga itu yang menjadi bagian dari pengawasan kami. Oke. Sedikit saya tambahkan, Pak Budi, silakan. mungkin fokus kita mungkin ke depan, saran kami dari APH itu terkait masalah akurasi data. Kenapa akurasi? Karena di sini penting karena warawiri ribut-ribut hampir di beberapa tempat, bahkan di Indonesia ini, bahkan mungkin kita sempat dengar antara Bupati Bangkalan dengan Bupati Bupati Bolomongondo. Nah, itu kan sampai seperti itu, termasuk juga karena masalah data. Selain masalah jarak yang cukup jauh. Namun yang paling penting adalah data, karena kami penegak hukum juga tidak bisa memberi atau istilahnya memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan, karena apa yang mereka jalankan itu bersumber dari data statistik yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik. Jadi mereka ketika tidak patuh salah juga. Ketika patuh sedangkan realita di lapangan tidak seperti yang sebenarnya, dalam artian orang-orang yang semestinya mendapat bantuan malah tidak mendapat bantuan. Orang-orang yang tidak mestinya mendapat bantuan malah mendapat bantuan. Bahkan ada orang-orang yang double bantuannya. Nah, makanya ke depan saya pikir yang paling penting untuk pencegahan ini adalah akurasi data. Ketika kita berangkat dari data yang benar, maka untuk proses pembagian, proses distribusi bantuan itu saya pikir tidak akan ada masalah sepanjang pelaksana kegiatan memang sedari awal sudah melaksanakan pembagian tersebut sesuai dengan data yang diberikan, yang benar itu. Jadi penyimpangan itu lebih gampang kami kontrol, karena kami juga sebagai penegak hukum tidak mungkin akan mengecek satu persatu penerima bantuan. Bayangkan kalau seluruh Indonesia atau sekabupaten Luwu Timur aja kan nggak mungkin. Tapi kalau datanya bagus, datanya akurat, insya Allah akan memudahkan dari petugas distribusi, dalam hal ini pemerintah daerah, Kemensos, pemerintah desa, sehingga celah-celah untuk melakukan
tindak pidana korupsi itu lebih bisa diminimalisir. Oke. Oke. Mungkin sekian. Oke, masih cukup panjang perjalanan dari teman-teman kita di Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di Luwu Timur untuk mengawal refocusing atau realokasi anggaran ya, khususnya anggaran dana desa. Tapi sayang sekali kebersamaan kita waktunya tidak panjang lagi. Kita berada di penghujung kebersamaan kita ini, Bapak-Bapak. Mungkin ada yang ingin disampaikan diwakili oleh satu orang, Pak. Siapa yang akan menyampaikan closing statement-nya? Pak Budi? Terima kasih. Ketika kita closing statement kayak gini, saya pikir intinya satu. Intinya adalah jangan ada dolus, jangan ada mens rea, curang dari awal. Ketika kita niatnya menjalankan aturan tanpa berniat buruk, insya Allah dalam pelaksanaannya itu tidak akan ada masalah. Tapi kalau sedari awal peraturan yang bagus pun, peraturan yang benar pun, kalau memang dari awal kita punya niat yang buruk, mens rea, modus yang buruk, nanti memang ujung-ujungnya tetap akan ada penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan aturan. Itu mungkin dari saya. Oke. Terima kasih. Baik, niat yang baik harus mengawali perbuatan yang baik. Terima kasih teman-teman dari Kejaksaan Negeri Luwu Timur. Kita akan jumpa lagi di edisi yang selanjutnya dari Jaksa Menyapa. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian sudah kami hadirkan Jaksa Menyapa langsung dari aplikasi Zoom Meeting bersama teman-teman kita di Kejaksaan Negeri Luwu. Ada beberapa narasumber, di antaranya ada Pak Hasbudin B. Paseng, SH, Kepala Seksi Intelijen, Pak Andik Pujalaksana, SH, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, ada Pak Budi Utama tadi, kemudian juga ada Pak Yufanda Hadian dan juga Pak Dwi Yanwar. Kita akan hadirkan kembali Jaksa Menyapa di edisi Kamis nanti. Untuk Anda yang baru saja mendengarkan telepon kami ingatkan bahwa Jaksa Menyapa kami hadirkan pukul 10 hingga jelang pukul 11 ya. Kalau pekan lalu kami hadir pukul 11, tapi mulai pekan ini Jaksa Menyapa kami hadirkan pada pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saya Melani Ahmad, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.